Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran Lamongan dari kelompok 2 semester 3 program studi pendidikan agama Islam. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Zairu Ramaza SUM PTI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul analisis perbandingan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam perihal sholat. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rista Nuraini dengan NIM 2023 8211 695. Dan saya Lairatul Fitria dengan NIM 2023 8211 695. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul analisis perbandingan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam perihal sholat. Dalam kesempatan kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sholat, kedua macam-macam sholat, ketiga hukum seseorang yang meninggalkan sholat, keempat perbedaan mazhab Syafi'i dan Hambali tentang rukun dan syarat sholat, kelima hikmah yang didapat ketika melaksanakan sholat, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan sholatnya orang yang sakit. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa diambil dari kata sholla yusolli sholatan yang berarti doa. Definisi dari sholat ialah ibadah yang mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram atau ucapan Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Di dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa disamai oleh ibadah lain. Sholat adalah tiang agama yang mana agama ini tidak bisa tegak kecuali dengan sholat. Perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini bermula ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, sebuah perjalanan suci sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj sebagai awal perintah sholat 5 waktu ini diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya macam-macam sholat. Sholat diklasifikasikan menjadi 2, yakni sholat fardu dan sholat sunnah. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jenazah, dan sholat Jumat. Dan yang kedua, macam-macam sholat sunnah, di antaranya sholat tarawih, sholat witir, sholat id, sholat rawatib, dan sholat duha. Yang selanjutnya, hukum seseorang meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat 5 waktu karena ingkar adalah kafir atau murtad dari agama Islam. Hukum ini berdasarkan kesepakatan umat Islam. Barang siapa meninggalkan sholat dengan tetap mengimani dan meyakini kewajibannya, atau ia meninggalkan sholat karena malas atau karena kesibukan oleh urusan lain, maka menurut syariat Islam, alasan-alasan itu bukan termasuk perkara yang diberi toleransi. Yang keempat, perbedaan mazhab Syafi'i dan Hambali tentang rukun dan syarat sholat. Mazhab Syafi'i dan Hambali keduanya termasuk dalam 4 mazhab utama dalam fikih Sunni. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan rukun dan syarat sholat antara keduanya. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaan utama terkait rukun dan syarat sholat antara mazhab Syafi'i dan Hambali. Pertama, syarat-syarat sholat. Menurut mazhab Syafi'i, syarat-syarat sholat secara umum di mazhab Syafi'i mencakup syarat-syarat yang telah disepakati, seperti pada agama Islam, balik, berakal, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ghatul aurat, menghadap kiblat, dan waktu yang tepat. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mazhab Hambali memiliki kesamaan dengan mazhab Syafi'i dalam sebagian besar syarat-syarat sholat. Namun, ada penekanan lebih pada beberapa hal, di antaranya kesucian tubuh, pakaian, dan tempat lebih ditekankan dalam mazhab Hambali. Bersih dari najis juga menjadi syarat utama dalam sholat. Dalam mazhab Hambali ada sedikit perbedaan dalam cara menilai masalah-masalah kecil seperti wudhu dan kesucian tempat sholat. Yang kedua, rukun sholat.
Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat dalam mazhab Syafi'i terdiri dari beberapa komponen utama, seperti niat. Niat ini diucapkan dalam hati dan tidak perlu diucapkan dengan lisan. Berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah untuk yang menjadi imam atau makmum dalam sholat wajib, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, dan salam. Menurut mazhab Hambali, rukun salat dalam mazhab Hambali memiliki hampir kesamaan dengan mazhab Syafi'i. Namun ada beberapa perbedaan kecil, seperti mazhab Hambali menganggap membaca Al-Fatihah adalah wajib, baik bagi imam maupun makmum dalam salat fardu, bahkan di belakang imam dalam salat berjamaah. Dalam mazhab Hambali, niat juga cukup dilafalkan di hati saja. Tetapi ada pendapat yang memungkinkan pengucapan niat meskipun ini tidak terlalu ditekankan. Selain itu, dalam mazhab Hambali ada sedikit penekanan pada kesempurnaan bacaan dalam rukuk sholat, seperti bacaan dalam rukuk dan sujud. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah yang didapat ketika melaksanakan sholat. Hikmah sholat mengutip buku fikih ibadah oleh Zainal Abidin dan kitab lengkap panduan sholat oleh Khalilur Rahman Al-Mahfani dan Abdurrahim Hamdi. Berikut hikmah sholat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Ketiga, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelima, sholat akan mensucikan dan membersihkan jiwa. Keenam, memberikan ketentraman dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak akan ia dapati selain daripadanya. Yang terakhir yaitu hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya tentang pelaksanaan sholatnya orang yang sakit. Studi kasus di sini khususnya adalah sholatnya orang yang sakit. Kemudian situasinya, seorang muslim bernama Ahmad memiliki udzur halangan berupa sakit yang menyebabkan dia tidak mampu sholat dengan keadaan berdiri. Tindakannya, jika Ahmad tidak mampu sholat dengan keadaan berdiri, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, dia bisa sholat dengan berbaring. Dan cara melakukan syarat tertentu ketika rukuk dan sujud. Referensi hadis di sini, salah satu hadis yang berkaitan dengan sholatnya orang sakit adalah diriwayatkan dari Imam bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah menderita ambeien. Lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara salat. Maka beliau menjawab, salatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk, dan kalau tidak bisa dengan berbaring." Kesimpulan, yang dianggap patokan dalam hal kemampuan di sini ialah tingkat beratnya sakit, kekhawatiran sakit tambah parah, kekhawatiran proses penyembuhan akan semakin lama, dan kekhawatiran lainnya. Sifat duduk yang merupakan gantinya berdiri adalah duduk mutarobi'an atau bersila. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya melihat Nabi SAW salat sambil bersila." Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Hakim. Perbandingan antara mazhab Syafi'i dan Hambali tentang studi kasus di atas. Sholat duduk atau berbaring, kedua mazhab memperbolehkan seseorang yang sakit untuk melaksanakan dengan duduk atau berbaring jika mereka tidak mampu untuk berdiri. Namun dalam mazhab Hambali terdapat penekanan lebih pada penggunaan kursi atau alat bantu lain jika diperlukan. Gerakan rukuk dan sujud dalam kedua mazhab, orang yang sakit tidak bisa melakukan gerakan rukuk dan sujud dengan tubuhnya, bisa menggantinya dengan gerakan kepala. Namun, mazhab Hambali cenderung lebih fleksibel dalam hal ini, sementara mazhab Syafi'i mengharuskan gerakan tersebut dilakukan sesuai kemampuan. Untuk jamak dan qadha, keduanya mengizinkan jamak dan qadha bagi orang yang sakit. Meskipun dalam mazhab Syafi'i lebih ditekankan pada pentingnya menjaga waktu sholat dan berusaha sholat di waktu yang tepat jika memungkinkan.